Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kalau pada saat ini Kau izinkan kami beribadah, satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Kau terus menolong hidup kami sampai hari ini Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan namamu di tempat ini. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, dan layakkan kami berdiri di altar-Mu, meninggikan namamu Tuhan. Dan biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan. Kau tolong mereka, Kau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan sentuh apapun. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tahu Tuhan, oh hanya dekat Engkau, hanya di dalam Engkau Tuhan, jiwa kami dipuaskan, jiwa kami tenteram. Jiwaku
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya
kasih Tuhan. Tuntun kami dalam beribadah pada sore hari ini. Dan sebentar kami akan meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai, meninggikan Kau di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau menjamah kami, melawat kami. Roh-Mu Tuhan menuntun setiap kami. Biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bibir mulut kami menyembah Kau bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Kau di tempat ini. Biar segala pujian kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Berikan salam sehati kepada satu dengan yang lain. Senyum yang termanis, kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Di hadiratnya kita naik,
di hadirat Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita. Di saat kita hari diberikan Tuhan buat kita, maka kita pantas dan layak bersukacita. Amin. Sukacita kita itulah yang menjadi perintah Tuhan buat kita, men. Oh, dia katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di saat kita bersukacita, maka Tuhan yang akan menolong apapun pergumulan kita, apapun persoalan dalam hidup kita, men. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu dan katakan, Tuhan, saya siap ditaburi oleh kebenaran firman. Mari Tuhan akan melihat hati kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi?
mengasihi. Yesus, yang Maha Taat, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan lihat hati kami Tuhan, sungguh mengasihi. Yesus, yang Maha Taat, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan, selidiki aku Tuhan. Ya, amin. Lihat hati kami Tuhan, apakah sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Taat, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berdua sampai akhirnya, Kau dapati aku berhasil. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku dengan setia. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan, ku lihat Kau dapati aku
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita beri pujian bagi Tuhan. Mari kita beri hormat bagi Dia. Naikkan glory, glory. Haleluya. Glory bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Glory bagi Bapa, glory bagi Dia. Glory, haleluya, glory, terima kasih Bapa. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Bapa, hormat, pujian, sanjungan dari kami di tempat yang maha tinggi. Buat Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa. Bahkan ruangan ini, tempat ini, kuasa gelap dipatahkan. Kuasa iblis setan yang ingin mencuri kebenaran firman Allah dipatahkan kuasanya. Hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Allah. Sehingga firman Allah memerdekakan. Firman Allah memberikan hikmat dan keselamatan buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh Engkau. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tema kita di bulan Mei, Yesuslah teladanku. Apa saudara? Yesuslah teladan kita. Siapakah yang menjadi teladan saudara? Siapakah yang saudara kagumi dalam hidup ini? Seringkali banyak orang Kristen tidak lagi mengagumi dan meneladani Yesus. Apalagi anak-anak muda, ya, apalagi anak-anak remaja. Dia punya idola-idola, dan idola-idolanya seringkali bertentangan dengan anak-anak Tuhan. Seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, ya. Bertentangan dengan ajaran Yesus, nilai-nilai Yesus. Ya. Saudaraku, mari kita dorong, ajarkan anak-anak kita mengagumi dan meneladani Yesus. Ya. Karena bagi kita orang Kristen tidak lagi mengukur siapapun dengan ukuran manusia, tidak lagi saudaraku. Ya. Ukuran standar Bapa di sorga adalah Yesus. Ya, kalau tidak ada Yesus dalam hidup kita, maka kita seperti ranting yang kering yang tidak berguna. Itu standar Allah, itu Yesus, saudaraku. Ya, ukuran dan nilai-nilai kerajaan Allah Bapa di surga adalah Yesus. Kalau tidak ada Yesus, binasa. Rasul Paulus berkata, aku tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Kita seringkali menilai menurut ukuran manusia. Hebat, hartanya melimpah, punya ini, punya itu. Ya. Tetapi saudara, yang secara hakiki itu adalah sebetulnya Yesus. Ya. Rasul Paulus ketika dia mendatangi jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat orang-orang kaya, orang-orang hebat. Ya.
Karena Korintus adalah kota yang maju, saudara. Ya, dan di situ ada karunia-karunia luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan punya karunia-karunia. Berbeda dengan jemaat-jemaat di tempat lain. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku tidak menilai engkau dengan ukuran manusia lagi. Tidak. Adakah Yesus di dalam hidupmu? Adakah engkau mengagumi Yesus? Adakah engkau meneladani Yesus? Yang rendah hati, yang lemah lembut, yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang berfokus kepada kerajaan Allah, yang mendahulukan kehendak Bapa. Adakah? Ya. Jadi saudaraku, kita harus bertobat. Ya, kita harus introspeksi diri. Kita harus cek ke dalam hati kita. Siapa yang kita teladani? Siapa yang kita kagumi? Ya. Ini sangat menentukan keselamatan kita. Ya. Sebab kalau tidak ada Yesus, ya tidak selamat, saudara. Kita tidak selamat, tidak masuk surga. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Ya, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis mulai mengikut Yesus, nggak masalah bagi dia, tidak masalah, karena memang haruslah demikian. Biarlah Yesus semakin besar. Ya, siapakah yang semakin besar dalam hidup kita? Ego kita kah? Ya, apakah nama kita? Bisa membawa kepada kebinasaan, saudaraku. Ya. Kita harus mendorong anak-anak kita, ya, cintai Yesus. Amin, saudaraku. Teladani Yesus, ajarkan tentang Yesus. Ya, jangan sampai ada yang lain yang dikagumi. Ya. Jangan sampai Yesus tidak dikagumi dalam anak-anak kita. Ya. Seringkali kan anak-anak sekarang yang dikagumi apa? Adventure, ya kan? Oh, Kapten Amerika, hebat Kapten Amerika, ya kan? Spider-Man, itu, ya. Dan kita harus sedih, saudara, ya. Karena itu saya berdoa bergumul gimana nih supaya kembali ada sekolah minggu, ya kan? Anak-anak remaja harus, saudara, sebab dari sejak kecil ya ditanamkan. Kalau sudah besar ya susah, kadang dia punya pilihan sendiri, ya. Apa, saudara? Setiap orang Kristen wajib mengetahui bahwa dirinya adalah milik Yesus Kristus, ya. Saudara, setiap orang Kristen wajib tahu, harus tahu, engkau adalah milik Yesus. Engkau sudah dibeli dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Engkau bukan milikmu lagi. Engkau milik Yesus, kepunyaan Yesus. Ya, teladani Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Dia membeli kita dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, dengan nyawanya Dia beli kita. Bukan dengan gratis, bukan dengan cuma-cuma. Karena itu kalau kita masih berusaha ya menyenangkan diri kita sendiri, ya, membawa diri kita sendiri kepada ego kita, maka maut ya bisa, saudara, bisa kita kehilangan keselamatan. Ya, karena Yesus tidak lagi ada di hati kita. Kita keluar, ya, kita sendiri yang keluar. Kita membawa ya diri kita kepada arus dunia ini. Jadi setiap kita wajib dan harus sadar, harus mengetahui, menghayati bahwa diri kita bukanlah milik kita lagi. Ya, Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa Yesus telah mati bagimu, sehingga siapapun yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, hidup bagi Yesus. Amin, saudaraku. Ya, harus, ya. Kalau tidak bisa binasa, bisa, ya.
Seperti Yudas kan bisa menjual Yesus, ya, walaupun udah diajar berulang-ulang, ya, tetap. Kenapa? Karena dengan kesadaran dirinya dia mau keluar, ya, menjual Yesus. Berapa banyak orang-orang Kristen yang menjual Yesus, sudah dibaptis hanya karena pernikahan, Yesus rela ditinggalkan. Karena jabatan, Yesus rela ditinggalkan. Padahal Alkitab berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh kekayaan dunia kalau engkau binasa? Ya. Apa gunanya kita memiliki seluruh kekayaan dunia ini, tapi kalau kita binasa? Kan Yesus berkata kepada Yudas, lebih baik engkau tidak dilahirkan ke dunia ini daripada engkau mengkhianati aku. Lebih baik engkau tidak lahir, sebab engkau lahir, engkau akan binasa, disiksa selama-lamanya. Bukan Tuhan yang menyiksa dia, iblis yang menyiksa dia, saudara. Ya, kan kayak orang-orang di penjara, di tahanan, kan bukan polisi yang nyiksa dia, orang-orang sesamanya di tahanan sono, di penjara, saling menyiksa, ya kan? Itu. Jadi, saudaraku, mari kita menghayati, mari kita menyadari, ya, mari kita sanjung, tinggikan Yesus dalam hidup kita, agungkan Dia dalam hidup kita, teladani Dia, kagumi Dia, karena Dia hidup, saudara. Dia ada, saudara. Amin, saudaraku. Ya. Apa, saudara? Hidup adalah sebuah panggilan. Ya, saudara dan saya dipanggil. Kita dipanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku beri kelegaan, aku beri sentosa. Sudahkah kita menerima panggilan itu? Sudahkah kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sudahkah kita menyambut panggilan Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat? Ya, kita harus menerima panggilan ini. Kalau belum, saatnya sekarang terimalah panggilan. Undang Yesus dalam hidup kita. Ya, buka hati kita, rendahkan diri kita, supaya kita dijadikan anak-anak Allah, dijadikan warga kerajaan surga. Ya, kita diselamatkan. Ya. Jadi hidup adalah sebuah panggilan. Ya. Apa, saudara? Hidup adalah sebuah tujuan. Ya. Tuhan menciptakan kita ada maksud, ada tujuan. Tidak asal-asalan Tuhan menciptakan manusia. Ada maksud, ada tujuan. Bahkan rumput saja diciptakan ada tujuan. Apalagi kita. Nah, tahukah kita tujuannya itu apa? Apa tujuannya? Dan banyak orang Kristen tidak tahu. Ini sangat menyedihkan, saudara. Ya. Amsal berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dia pikir dia udah benar, dia pikir hidup dia benar, tetapi ujungnya menuju maut. Dia membangun kebenarannya sendiri. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa membangun prinsip-prinsip, nilai-nilai kita. Tidak bisa. Harus prinsip-prinsip firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Ya, jadilah engkau terang, jadilah engkau garam. Ya. Kan ada banyak yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita menolak tujuan ini, ya kita bisa binasa. Bisa, saudara. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Karena dia membangun kebenarannya sendiri. Dia membangun nilai-nilai. Yang penting gua begini, yang penting gua nggak begitu. Tidak bisa. Apa kata Alkitab yang penting? Apa kata Tuhan Yesus? Apa yang Yesus ajarkan? Ya, itu yang penting, saudara. Nah, kalau kita malas baca firman, malas kita merenungkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana kita bisa bertumbuh ke arah Dia? Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Ya, kedewasaan rohani, keserupaan dengan Yesus adalah hal yang sama. Ya, jadi kita
harus menyadari bahwa hidup itu ada tujuannya, ya. Kita tidak ada di dunia ini kebetulan, tidak. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kita harus temukan tujuannya ini, ya. Kalau tidak, ya binasa, saudara, binasa. Karena apa? Ya karena bagi Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak sulit, ya. Kalau kita berontak, kalau kita tidak mau, kalau kita menentangnya, ya kita binasa, saudara, ya. Sodom dan Gomora dibinasakan, ya. Zaman Nabi Nuh berapa orang dibinasakan, ya. Tidak main-main Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya kan? Ya, zaman Nabi Nuh berapa banyak yang dibinasakan, 8 orang yang selamat, ya. Ada juga, ya, bangsa Israel itu kan contoh, ya, dipagut ular, mati semua di padang gurun, puluhan ribu, ya. Jadi saudaraku, apa saudara? Hidup adalah sebuah pilihan, ya. Saudara sudah memilih menerima Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, ya saudara tidak lagi ada pilihan untuk bertumbuh ke arah Yesus. Itu bukan pilihan, ya. Percaya kepada Yesus itu pilihan. Saudara boleh percaya, boleh tidak, ya. Tuhan tidak memaksa, Yesus tidak memaksa, ya. Tetapi setelah kita percaya, saudara harus seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Saudara harus berbuah. Kalau tidak berbuah, digunting, dipotong, dan dibuang ke dalam api. Tidak berguna, ya. Harus berbuah, ya. Karena Tuhan kan ingin membangun kerajaannya, saudara, ya. Langit baru, bumi baru, di mana pemerintahannya Yesus dan kerajaannya, orang percaya memerintah bersama dengan Dia. Nah, kita ya harus tahu bahwa kita harus bertumbuh, ya. Kita tidak boleh tidak bertumbuh. Kita harus berbuah. Tidak boleh tidak berbuah, saudara. Kalau tidak bertumbuh, kalau tidak berbuah, ya dia akan dipotong seperti ranting yang tidak berguna, ya. Kan ada perumpamaan itu kan, ada pohon ara di tengah-tengah pohon anggur, kebun anggur, ya. Dan seorang hamba berkata kepada tuannya, gimana nih Tuan, pohon ara-ara ini tidak berbuah-buah, kita tebang aja. Jangan dulu, kita kasih dia kesempatan. 1 tahun ini kita pupuk, kita siram. Tapi kalau setahun nanti tidak berbuah juga, ditebang, saudara. Ditebang. Jadi saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Amin, saudaraku. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia tidak mau kita binasa. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak datang-datang. Belum datang-datang. Dia kalau bisa saja datang sekarang ini. Tapi berapa banyak orang yang binasa, saudara. Berapa banyak orang yang ke neraka. Ya. Jadi Tuhan itu mengulur-ulur kedatangannya supaya semakin banyak yang bertobat, saudara. Semakin banyak yang bertobat. Tapi ya saatnya ya pasti datang juga, saudara. Tidak mungkin tidak datang. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, saudara. Dengan mantap firman Tuhan ini kita baca 2-3 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, saudara. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa kamu dipanggil? Untuk menderita bersama-sama dengan Yesus, untuk bergumul bersama-sama dengan Yesus, bertumbuh, berbuah, dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya, jadi kalau
nggak ada beras hari ini, ya santai-santai aja saudara. Yang penting tidak masuk neraka, ya kan? Jangan sampai saudara nggak ada beras seliter, udah aduh aku bunuh diri aja lah. Ya ilah, ya penderitaan itu biasa, persoalan masalah biasa. Asal jangan masuk neraka, asal jangan binasa. Siapapun pasti mengalami masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Saudara rajin ke gereja, pasti ada masalah, tidak mungkin. Pendetanya aja ada masalah, masa saudara nggak ada masalah, gimana? Ya, pendetanya aja ada masalah, ya kan? Tapi anehnya makin gemuk aja. Pendetanya pusing juga. Ya, masalahnya banyak, saudara ya. Gimana tempat, ya kan, jiwa-jiwa apa, ya. Jadi saudaraku, kalau kita ada persoalan, ada masalah, biasa. Amin saudaraku. Amin. Kasih tahu sebelahnya, biasa ada masalah. Jangan saudara bunuh diri, tinggalin Tuhan, nggak ibadah, ya kan? Ya, saudara jauh dari Tuhan, masalahnya lebih berat lagi, saudara. Ya. Kita dekat dengan Tuhan, ada masalah, tapi kita tanggung bersama dengan Tuhan, dipikul bersama dengan Yesus, jadi ringan, saudara. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Teladan, ya Yesus, dia Tuhan, saudara. Tapi Tuhan, tapi diludahin, ya kan? Saudara bayangkan, kalau saudara jenderal, lalu ada hansip ngeludahin saudara, kan? Saudara bisa, waduh, tolong. Ya, kolonel, tangkap dia. Bisa aja saudara. Yesus bukan cuma diludahi, dicambuk saudara. Ya, berkali-kali dia jatuh tertelungkup, beban begitu berat. Ya, 100 kali lebih dia dicambuk saudara. Kalau dia teriak, tinggal teriak malaikat, hancur semua itu saudara. Bisa. Tapi dia kasih teladan taat, setia, ya. Sampai bahkan digantung di kayu salib. Taat dan setia, luar biasa saudara. Ya, dia kasih teladan kepada kita. Masakan kita baru, ya kan, nggak bisa beli beras liter, udahlah, nggak usah ke gereja lagi, nggak percaya sama Yesus lagi, jangan. Ya kan, baru hujan sedikit, ya udahlah, nggak usah ke gereja lagi, nggak usah ibadah lagi. Yesus penderitaannya begitu luar biasa, saudara. Taat dan setia. Jangan sampai kita masalah sedikit, ya, akhirnya itu membuat kita binasa. Tetaplah beribadah, tetap memuji Tuhan, tetap merenungkan firman-Nya. Tetap, saudara. Amin, saudaraku. Ya, tetap kita setia. Apapun persoalan, apapun masalah. Di situ dikatakan apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Jejak yang mana? Jejak yang kesalehan itu, kesetiaannya itu, ya, kelemah lembutan, kerendahan hatinya, ketaatannya, itu jejak itu, saudara. Ya. Sekalipun dia dihina, dia tidak membalas dengan hina. Sekalipun dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Sekalipun dia diolok, dia tidak membalas dengan mengolok-olok. Luar biasa, saudara. Kita jangankan dicaci maki, diolok, dicuekin aja kita marah kadang, ya kan? Nggak ditegur aja marah. Nggak ke gereja lagi lah, pendeta nggak negor saya, nggak nyalamin saya. Ya, aduh, capek deh. Ya, ikutin jejak Yesus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Ikutin jejaknya. Dia memberikan teladan kepada kita. Bagaimana walaupun dia Tuhan, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seperti manusia, sama, bahkan taat sampai mati. Luar biasa, saudara. Ya, Yesus telah meninggalkan teladan. Ya, apakah kita tahu yang Tuhan berikan teladannya kepada kita? Kita harus tahu, saudara. Ya, bagaimana supaya kita tahu?
baca Injil, baca firman-Nya, kehidupan Yesus, tentang ajarannya, apa yang Dia ajarkan, biar kita tahu, supaya kamu mengikuti jejaknya, ya. Jangan mengikuti jejak-jejak yang lain, tidak boleh saudara. Harus jejak-jejak Yesus, nilai-nilai ajarannya harus kita ikuti, walaupun memang tidak mudah saudara, tidak mudah, ya. Tidak mudah, tetapi kan yang penting kita tahu dulu bahwa Dialah teladan kita. Amin saudaraku. Tidak ada yang lain. Dialah teladan kita. Tidak boleh ada yang lain. Dialah yang harus kita kagumi. Tidak boleh ada yang lain. Yang penting kita tahu dulu, sadar dulu, ya. Nah, baru selangkah demi selangkah kita berusaha belajar, ya. Karena memang Tuhan Yesus katakan demikian. Belajarlah kepadaku, belajar. Aku rendah hati, aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin, saudaraku. Kalau kita sudah bertumbuh ke arah Yesus, hidup kita tenang, saudara. Tenang. Persoalan masalah pasti ada, tetapi kita tidak bunuh diri, tidak gantung diri, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan siapa-siapa, ya. Oke. Tenang, ya, karena kita tahu Tuhan pasti turut campur tangan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti bekerja. Cuma kadang pada saat-saat detik-detik yang terakhir, ya, kadang udah putus asa, baru Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerja seperti itu, saudara. Ya, kalau kita udah dewasa, tapi kalau kita masih anak-anak, Dia bekerja lebih cepat, ya, kadang. Ya, tidak kita menanggung beban yang berat. Tapi kan kita tidak mungkin anak-anak terus, saudara. Ya kan? Masa saudara puluhan tahun jadi Kristen masih anak-anak rohani terus, kan tidak. Harus bertumbuh, dewasa. Ya. Dewasa itu artinya apa? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Tidak lagi diempanin, ya kan? Mulai menggali firman sendiri, ya. Tidak lagi disuapin, mulai melayani. Itu kan tanda-tanda kedewasaan, ya. Kan kalau anak yang dewasa kan udah mulai mandiri, ya kan, cari kerja, menghidupi dirinya sendiri, ya. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Apa saudara? Ketaatannya kepada kehendak Bapa, ya. Jadi saudaraku, Yesus memberikan teladan kepada kita untuk mendahulukan kehendak Bapa, ya. Ini gambar Yesus di sini. Ini kadang aktor, saudara, ya, aktor-aktor film, bukan Yesus yang sesungguhnya. Jadi bukan gambar ini yang kita sembah, ya, tetapi iman kita kepada Yesus Kristus yang di dalam Alkitab, ya. Kadang kan ini aktor-aktor saja, saudara, ya, yang di film, bukan Yesus yang sesungguhnya. Tetapi ini menjadi hanya contoh saja, ya, gambaran, ya, bahwa ketaatannya kepada kehendak Bapa, ya, itu harus kita teladani. Kita berusaha untuk mendahulukan kehendak Bapa, ya, dalam segala hal. Belajar, ya, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mau ngambil keputusan, ya, kalau kita ada pilihan, apa kehendak Tuhan, ya. Kadang ada anak-anak yang mau cari jurusan kuliah, kan harus cari kehendak Tuhan. Pekerjaan juga harus cari kehendak Tuhan. Teman hidup apalagi, ya, jangan asal-asalan mencomot, ya kan. Cari kehendak Tuhan. Jadi dalam segala hal, saudara, kita berusaha untuk mencari kehendak Bapa, ya, karena itu yang Tuhan inginkan. Apa, saudara? Dalam kesetiaannya, ya, kesetiaannya luar biasa, saudara. Dia berikan teladan kepada kita. Betapa dia setia, betapa dia mengasihi kita, tidak meninggalkan kita,
tidak membiarkan kita. Sekalipun kita tidak setia, saudara, Dia tetap setia. Ini luar biasa, saudara. Asal jangan kita menyangkal saja, ya. Dia tetap setia, saudara. Walaupun kita terkadang ya pasti ada masanya di mana kita kadang tidak setia. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap setia kepada kita, saudara. Ya. Dan kesetiaannya juga perlu kita teladani. Kesetiaannya kepada Bapa, ya, itu luar biasa. Nah, kita bagaimana? Apakah kita tetap setia, ya, di dalam memuji, menyembah Dia, di dalam meninggikan Dia, beribadah, berdoa, ya. Kita harus membaca firman-Nya, merenungkan. Apakah kita tetap setia? Ya, harus, saudaraku. Ya, karena Dia sudah meninggalkan teladan kepada kita. Ya, Yesus memberikan teladan kepada kita. Jadi, saudara, ini penting sekali kenapa kita angkat tema ini, ya. Karena ada banyak hal yang mengalihkan pandangan kita dari Yesus. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah membuat kita tidak lagi fokus kepada Yesus, membuat kita tidak lagi mengagumi Yesus, membuat kita tidak lagi meneladani Dia. Ya, tetapi itu bahaya, sangat bahaya sekali. Ya. Karena itu mari kita mulai kembali meneladani Dia, mengagumi Dia, kagumi Yesus dalam hidup kita. Jangan ada yang lain yang kita kagumi, tidak boleh, saudara. Ya, karena itu bahaya. Ya. Karena kita bukan milik kita lagi, kita milik Yesus. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kamu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya. Jadi, saudaraku, tidak boleh ada yang di luar Yesus yang kita kagumi. Apa, saudara? Rendah hati. Ya, rendah hati. Lawan dari rendah hati ya tinggi hati. Jangan kita tinggi hati. Jangan kita merasa kuat, merasa gagah dalam hidup ini. Saya bisa, saya masih bisa. Tanpa Tuhan saya bisa. Wah, itu kacau. Akan hancur sekali, ya. Tapi kita merendahkan hati kita. Biarlah kehendak-Mu, ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu, Tuhan, yang jadi dalam hidup saya. Bukan kehendak saya, ya. Mau dibentuk, harus. Jangan kita keraskan hati, jangan kita tinggi hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dia mengasihi orang yang rendah hati. Air itu mengalir ke tempat yang rendah, bukan ke tempat yang tinggi. Air digambarkan seperti firman, digambarkan seperti Roh Kudus. Dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Roh Kudus akan memenuhi kita, ya. Dalam hidup ini, saudaraku, mari kita rendahkan hati kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita binasa. Ya, kalau kita merendahkan hati kita, kita menyediakan waktu merenungkan firman-Nya. Kalau kita merendahkan hati kita, kita menyediakan waktu untuk memuji Dia, menyembah Dia, ya. Apalagi beribadah seperti ini, kita belajar firman Tuhan, saudara. Ya, kita diingatkan lagi, disemangati lagi, saudaraku. Ya, tetapi jangan hanya hari Minggu saja. Amin, saudaraku. Ya, hari-hari biasa juga tetap ada hubungan dengan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang penuh kasih, yang luar biasa. Apa, saudara? Lemah lembut, teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Belajar padaku, aku rendah hati, aku lemah lembut. Ya, lemah lembut itu artinya tidak keras hati, ya. Dia mudah dibentuk, seperti adonan mudah dibentuk, saudaraku. Ya, lemah lembut. Ya, kalau saudara lihat adonan itu mau dibentuk jadi roti buaya, roti apapun
bisa dibentuk ya. Adonan itu lemah lembut ya. Artinya kita mudah dibentuk, mudah dikasih tahu, mudah ditegur sama Tuhan. Kalau ditegur langsung bertobat ya. Itu lemah lembut. Minta ampun sama Tuhan. Ya, jangan merasa benar terus yang lain salah, yang enggak juga lah ya. Harus mudah bertobat. Ya, kalau Tuhan ingatkan dosa, langsung minta ampun. Jangan keraskan hati. Itu lemah lembut. Tidak mungkin tidak ada dosa, saudara. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Sekecil apapun dosa tidak bisa masuk ke sorga, saudara. Karena sorga itu suci, kudus. Karena itu dosa kita harus diampuni, minta pengampunan kesalahan. Kadang kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita, ya harus kita rendah hati, minta ampun. Dia mau diajar, dibentuk sama Tuhan. Ya, kamu harus begini, kamu harus begini. Amin, saudaraku. Ya. Apa saudara? Hidup kudus. Ya, kudus. Ya. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kudus artinya kita murni. Ya. Kudus artinya suci, murni, benar-benar kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Jadi kudus ya bukan berarti tidak ada dosa sama sekali, bukan itu maksudnya. Ya. Kudus benar-benar kita menjadi milik Tuhan. Ya. Sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Dan Yesus memberikan teladan kepada kita di dalam kekudusan. Ya. Karena itu hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Ya. Kadang setan kan banyak cara bekerja, berusaha, ya supaya kita tidak kudus. Ada banyak cara, saudara. Ya. Karena itu kalau kita meneladani Yesus kan kita gampang, cepat, saudara, berubah. Ya. Yang terakhir, haleluya, amin, saudaraku. Apa, saudara? Dalam pelayanannya, ya, teladani Yesus dalam pelayanannya. Bagaimana dia bertekun melayani, ya, dengan segenap hati. Berbahagialah mereka yang melayani, bukan yang dilayani. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Ya, yang terbesar di antara murid-murid adalah mereka yang melayani, bukan yang dilayani. Ya. Jadi dalam pelayanan Yesus juga memberikan teladan bagaimana dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ya, siang malam bahkan makan pun hampir tidak sempat karena kasihnya yang begitu besar. Dalam pelayanannya dia memberikan teladan yang luar biasa pada kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat tema untuk Yesuslah teladanku, agar benar-benar kita kembali mengagumi Dia, mencintai Dia, dan tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Tidak ada yang lain yang kita teladani, yang kita kagumi selain Yesus Kristus, karena kita adalah milik dan kepunyaannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang pemain musik, kita akan naikkan pujian. Lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya.
Apa yang sudah kita dengar. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku yang ingin didukung dalam doa. Mungkin saat ini Yesus sepertinya tidak ada di dalam hati kita, di dalam hati saudara. Sepertinya Yesus tidak lagi menjadi teladan. Dan Yesus tidak saudara kagumi lagi. Tetapi ketika mendengar saat ini, ketika diingatkan kembali betapa kita harus meneladani Dia, betapa kita harus mengagumi Dia, karena Dia sudah membeli kita dengan darah yang mahal, dengan darahnya sendiri. Dia membeli kita bukan dengan emas perak, bukan dengan darah domba, tetapi darahnya sendiri. Darah yang suci, yang kudus, yang mulia. Darah yang mahal. Adakah kita mau ambil keputusan saat ini? Aku mau tidak ada yang aku kagumi lagi selain Yesus. Aku mau tidak ada yang aku teladani lagi selain Yesus. Aku ingin mengagumi Yesus dalam hidupku. Aku ingin meneladani Dia. Adakah saudara mau mengambil keputusan ini? Adakah saudara mau mengambil komitmen ini, memberikan pernyataan ini, agar iblis tahu, agar setan tahu bahwa kita adalah milik Yesus. Kita adalah kepunyaannya, dan Dialah yang kita kagumi. Agar dunia tahu bahwa kita mengagumi Yesus. Kalau ini menjadi kerinduan saudara, saya akan berdoa. Letakkan tangan kiri di dada, arahkan tangan kanan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa
buat tangan-tangan anakmu yang diarahkan kepadamu, yang saat ini memberikan pernyataan sikap bahwa kami mau meneladani Yesus, kami mau mengagumi Yesus. Tidak ada yang lain yang kami teladani, tidak ada yang lain yang kami kagumi, hanya Yesus Kristus Tuhan yang aku kagumi, yang kami kagumi, yang kami teladani. Biarlah setan tahu, biarlah iblis tahu, biarlah dunia tahu, tidak ada yang kami kagumi, tidak ada yang kami teladani selain Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus meteraikan sikap kami, Roh Kudus meteraikan pernyataan kami, Roh Kudus meteraikan komitmen kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menolak segala kuasa-kuasa gelap, kami menolak segala kuasa-kuasa dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar, jangan ada di dalam hati dan pikiran kami, dalam tubuh, roh, dan jiwa kami, dalam sendi-sendi tulang dan sumsum kami. Enyah kuasa-kuasa gelap, enyah kuasa-kuasa dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, penuhi tubuh, roh, dan jiwa kami dalam nama Yesus. Meteraikan pernyataan kami, meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dekat setelah kulihat. Kami tetap setia seumur hidup kami di dunia ini. Dan di saat Engkau telah panggil kami, Engkau akan berkata kepada kami, "Sabaslah engkau, hamba-Ku yang setia." Dan itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, buat kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman. Urapi dan pakai terus Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Dan kami berdoa untuk keluarganya, istri dan kedua anaknya. Pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami semua jemaat-Mu yang telah mendengar firman, kami diberkati, kami dipulihkan oleh kebenaran firman. Buat kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang Tuhan dapati terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Apa yang Tuhan berikan, kami akan berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,